Hai semua, aku Elsmori. Selamat datang di channelku ya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, and comment. Semoga panjang umur, diberikan kesehatan, dan murah rezeki. Ini dia HP Oppo Find N5 pertama kali diluncurkan di Indonesia pada akhir bulan April 2025. HP ini sempat sold out setelah masa peluncurannya. Karena permintaan, akhirnya barangnya ready. Dari segi desain, HP lipat ini memiliki bodi ramping atau tipis yang memberikan kesan elegan dan mewah. Tentu mudah untuk dibawa kemana-mana, apalagi ditaruh di dalam kantong dengan bobot 229 gram. Untuk engselnya berkekuatan ultra tinggi yang tahan korosi. Oppo Find N5 mengusung layar foldable dengan ukuran layar utama 8,12 inch dengan kecerahan 2100 nits, sedangkan layar luar memiliki ukuran 6,62 inch dengan tingkat kecerahan 2450 nits. Artinya memiliki tingkat kecerahan yang sangat tinggi yang diklaim mampu menampilkan warna dan detail yang lebih baik dalam kondisi cahaya terang atau di bawah sinar matahari terik. Tampilan yang sangat mempesona, layarnya pun dilapisi kaca nano kristal ultra tipis. Ini ada anti goresnya. Pada tampilan layar, ada berbagai aplikasi yang sudah tersedia tanpa harus kita download. Jadi, kamu bisa lihat seperti yang ada dalam HP ini. Tentu memberikan kesan yang sesuai dengan kebutuhan kamu. HP ini mempunyai kapasitas baterai yang besar untuk ukuran HP lipat, yaitu 5600 mAh, yang artinya memiliki daya tahan lama dan fleksibel. Baterainya ini sendiri memiliki ukuran yang lebih ramping, tapi tidak kalah tipis, yaitu 2,1 mm. RAM atau ruang penyimpanan datanya adalah 16 GB, ROM-nya adalah 512 GB atau setengah terabyte. Selama pemakaian aku membuka aplikasi WhatsApp, ya pokoknya banyaklah, apalagi medsos dengan waktu yang agak lama. Bisa sampai berjam-jam dengan baterainya yang juga hemat. Ini versi aku ya, karena aku juga tidak bermain game, jadi aku lebih mementingkan fungsi kamera dan aplikasi yang sering aku buka sehari-hari. Kalau untuk ngecas HP-nya, tentu tidak membutuhkan waktu yang lama, kurang dari 1 jam baterainya sudah terisi dengan penuh. Dari segi kamera, handphone ini dilengkapi dengan 3 lensa belakang dan 2 lensa depan yang dikembangkan bersama Hasselblad, yaitu 3 lensa belakang, terdiri dari lensa kamera utama dengan sensor 50 megapiksel, lensa periskop telefoto dengan sensor 50 megapiksel, dan lensa ultrawide 8 megapiksel yang tentu akan memberikan hasil foto yang tajam dan profesional. Untuk kamera depan, layar bagian dalam 8 megapiksel dan layar cover 8 megapiksel. Aku tunjukkan, kita buka menu, lalu kamera, kita pilih video. Jadi kita bisa lihat tampak dari jauh dengan perbesaran 10 kali. Dari ujung sana ada kendaraan yang belok dan itu masih kelihatan dengan jelas. Dan selanjutnya kita buka kamera belakang, lalu kita mencoba untuk memfoto. Nah, setelah itu nanti kita akan lihat pratinjaunya seperti apa atau perbandingannya yang bisa terlihat di sini. Nah, lalu kita akan mencoba untuk memperbesar sampai itu kurang lebih perbesaran 10 kali sama seperti sebelumnya. Nah, itu bisa terlihat dengan jelas ada mainan-mainan anak-anak dan juga tulisannya juga masih bisa terlihat dengan jelas. Oke, setelah itu kita kembalikan lagi ke perbesaran sebelumnya, yaitu 1 kali. Baiklah, dan itu dia tadi sudah kita lihat hasil jepretan dan hasil videonya. Mungkin kamu masih ingin melihat tampilan kamera depannya dan videonya. Ini aku buka untuk dari depan seperti ini. Jadi aku coba untuk memfoto, lalu aku nanti akan membandingkan atau pratinjau seperti apa fotonya. Nah, tapi aku bisa hapus kok fotonya ini. Nah, setelah itu nanti aku melakukan foto ulang lagi karena untuk melihat hasil dari kamera depan ini. Hasilnya terang, tajam, dan memberikan gambar yang berkualitas tinggi atau seperti foto yang profesional. Itu penjelasan versi aku ya.
HP lipat ini memiliki chipset Snapdragon 8 Elite yang menjadikannya ponsel kelas atas atau ponsel flagship. Tentu ini memberikan performa yang unggul dan handal dan sangat bisa diandalkan. Artinya kemampuan otak dari HP ini sangat cepat. Semua bisa dilibas dari menjalankan aplikasi yang berat dengan mulus, bermain game atau gaming, video editing, multitasking yang bisa melakukan tugas secara bersamaan di waktu yang sama. Boundless view yang memungkinkan multitasking 3 aplikasi sekaligus dalam tampilan layar penuh. Find N5 juga dilengkapi berbagai fitur berbasis AI yang menunjang pekerjaan kamu, tentunya membuat kerja makin cepat dan efisien. Pada tampilan menu, kita membuka satu aplikasi, misalnya kue ulang tahun. Lalu kita membuka aplikasi kedua. Jadi kita pilih medsosnya, kita ketik Oppo Find N5 resmi. Terus kita ingin membuka aplikasi yang ketiga. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya kita ingin membuka aplikasi pembelian tiket. Nah, ini dia. Maka dia akan menampilkan 3 aplikasi dalam satu tampilan. Tentu bisa dijalankan ya. Entah misalnya kita mau mencari informasi atau membuat dokumen. Nah, terus kita ingin mengganti aplikasi pembelian tiket tadi ke aplikasi medsos berikutnya. Nah, kamu bisa lihat misalnya kita mengambil aplikasi yang ini. Nah, kamu tahu bagaimana dia bisa menjalankan fungsinya di waktu yang bersamaan. Jadi bisa membuka medsos 1, medsos 2 ya, sambil mencari info-info apa saja yang kamu inginkan. Atau kamu ingin merubah tampilannya misalnya menjadi lebih luas. Nah, jadi tekan titik 3 yang ada di atas itu, lalu klik luaskan. Jadi ada 2 tampilan aplikasi di atas seperti yang kamu lihat ini, dan ada 1 tampilan aplikasi di bawah. Nah, atau kamu ingin bikin medsos ketiga-tiganya juga boleh. Jadi tinggal pilih saja. Di tampilan menu, kita masuk di aplikasi komunikasi lintas bahasa. Kita ketik misalnya, saya mau makan bakso, otomatis akan berubah menjadi bahasa Jepang. Kita ubah lagi ke bahasa Italia. Translate-nya juga berubah. Lalu kita ubah lagi menjadi bahasa Inggris, yaitu I want to eat meatballs. Selanjutnya kita menggunakan pesan suara, yaitu saya mau makan bakso. Lalu kita ubah ke bahasa Italia. Nah, dan kita kembalikan lagi ke bahasa Inggris. Nah, masih seperti sebelumnya. Selanjutnya ada dalam bentuk percakapan juga. Ada juga seperti wallpaper bergerak, otomatis dapat merekam langsung. Selanjutnya dalam bentuk dokumen, kita ambil paper, kita scroll ke bawah ya, ini dalam bentuk bahasa Indonesia. Nah, sekarang kita akan merubah atau mentranslate ke bahasa asing, yaitu bahasa Jepang. Nah, ini dia, kita ambil terjemahkan, kita ubah ke bahasa Jepang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, sudah diterjemahkan dalam hitungan detik saja. Dokumen ini bahasanya berubah dari awal sampai akhir seperti yang kamu lihat ini. Jadi dia akan otomatis merubah secara keseluruhannya. Lalu kita akan mentranslatekan lagi misalnya ke bahasa asing yang lain. Nah, misalnya saja kita mau memilih bahasa, yaitu bahasa dari Portugis. Nah, ini contohnya ya. Jadi kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dalam hitungan detik juga translate-nya berubah. Nah, ini kita perbesar, sekali lagi dia merubah dari awal sampai akhir secara otomatis ya. Itu luar biasa banget nih. Nah, terus kita pengen mencoba lagi dan mentranslatekan ke bahasa Inggris.
Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lagi-lagi dia menjadi bahasa Inggris masih dalam hitungan detik ya mentranslate-nya. Nah, itu dia fitur AI yang menunjang pekerjaan kamu. Tentunya membuat kerja makin cepat dan efisien. Luar biasa sekali ya ternyata handphone Oppo Find N5 ini. Dari situs resmi Oppo, HP ini diklaim tahan air di semua tingkat dengan rating IPX6, IPX8, IPX9 dari cipratan air yang tidak disengaja hingga terjatuh secara tak terduga. Tapi maaf ya teman-teman, aku nggak bisa tunjukin kondisi saat terkena air ataupun saat terjatuh. Soalnya sayang banget dengan harganya yang mahal. Karena sudah diuji coba juga, jadi aku tidak perlu untuk melakukan pembuktiannya. Aku rasa cukup dengan klaim dari Oppo. Oppo Find N5 ada dua warna yaitu Misty White dan Cosmic Black. Aku ambil warna Misty White. Harga HP ini 27.999.000 atau 28 juta kurang 1.000 rupiah.